Halo friend, jadi di sini saya akan sedikit membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akyon dengan NIM D10411911011. Langsung saja. Pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Pada fungsi y sama dengan f dalam kurung x, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan atau y dan didefinisikan sebagai berikut. F action dalam kurung x sama dengan lim h0 f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per h. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, jadi ini contoh soalnya. Misalkan carilah turunan fungsi f yang ditentukan oleh f action dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 2. F action x sama dengan lim h0 f dalam kurung x ditambah h dikurang f dalam kurung x per h. Jadi ini yang rumusnya tadi. Kemudian sama dengan lim h nya 0, tinggal masukkan nilai f nya sama dengan 2 dalam kurung x ditambah h kuadratnya 2 dikurang 2x kuadrat 2 per h. Lanjut. Jadi lim h nya masih 0, 2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2 xh ditambah h2. Jadi x2 ditambah 2x ditambah h2. Ini pangkat 2 ini hasil dari x ditambah 2 pangkat 2 ini. Kemudian dikurang 2x pangkat 2 per h. Tinggal dikalikan 2x dikali 2 dikali x pangkat 2 jadi 2x pangkat 2, 2 dikali 2 xh jadi 4xh, 2 dikali h2 pangkat 2 dikali h pangkat 2 jadi 2h pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 per h. Karena di sini ada 2x yang sama, jadi tinggal kita coret saja ya. Nah, jadi hasilnya tinggal 4x, 4xh ditambah 2x, 2h pangkat 2 per h. Lanjutkan. Lim h nya masih dengan 0, h dalam kurung 4x ditambah 2h per h. Karena ini pembagian jadi h nya tinggal kita coret, jadi tinggal 4x ditambah 2, jadi hasil akhirnya adalah 4x. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk rumus turunannya, yang pertama x sama dengan c, dengan c merupakan konstanta, turunan dari fungsi tersebut adalah f action x sama dengan 0. Kedua, fx sama dengan x, turunan dari fungsi tersebut adalah f action x sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n, turunan dari fungsi tersebut f action x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi untuk yang ketiga ini adalah contoh soalnya. Misalkan tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x pangkat 3. Langsung saja kita jawab. Rumusnya f action x sama dengan n dikali x n dikurang 1. Kita masukkan nilainya. N nya sama dengan 3, nilai x nya adalah 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1, jadi 3 kali 3 9,
X nya 3 dikurang 1 pangkat ini, jadi hasilnya tinggal 2. Jadi hasil dari turunan fx sama dengan 3x pangkat 3 itu adalah f aksen sama dengan 9x pangkat 2. Lanjut yang keempat. Nah, ini itu adalah rumus penjumlahan fungsinya. Jadi rumusnya seperti ini, fx sama dengan u dalam kurung x plus minus pi dalam kurung x. Jadi f aksen sama dengan u aksen x plus minus pi aksen x. Contoh soal, jika fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2, maka f aksennya adalah, jawab, diketahui misalkan u ini sama dengan x, jadi u aksennya sama dengan 2x. Pi nya sama dengan 2, karena maka pi aksennya sama dengan 0. Sehingga f aksen x sama dengan 2x ditambah 0. Karena rumusnya ditambah, 2x ditambah 0 sama dengan 2x. Jadi hasil akhirnya 2x. Kita lanjut. Nah, yang kelima, rumus dari fungsinya, yaitu perkaliannya. Misalkan fx sama dengan ux dikali px, maka turunannya f aksen x sama dengan ux dikali pi aksen x ditambah u aksen x dikali pi aksen x, f dikali px. Contoh soal, misalkan diketahui fx sama dengan dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3 dikali dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2. Maka f aksen x nya adalah, langsung saja kita jawab. Misalkan u nya yang ini anggap saja u dari ini, jadi u nya sama dengan x pangkat 2 dikurang 3. U aksennya jadi 2x, karena ini 3 nya 0, jadi 2x dikurang 0, jadi sama saja jadi 2x. Kemudian pi nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 2, maka pi aksennya jadi 3x pangkat 2. Lanjutkan, f aksen x sama dengan, masukkan rumus ya, ux dikali v aksen x ditambah u aksen x dikali v x sama dengan ux nya sama dengan x pangkat 2 dikurang 3 dikali v aksennya jadi ini 3x pangkat 2 ditambah v aksen u aksennya 2x dikali nilai p x nya x pangkat 3 ditambah 2 dikalikan x dikali 3x pangkat 2, hasilnya sama dengan 3x pangkat 4. 3x pangkat 2 dikali min 3, jadi hasilnya min 9x pangkat 2 ditambah 2x dikali x pangkat 3, maka hasilnya 2x pangkat 4. 2x dikali 2, maka hasilnya 4x ditambah 4x. Hasil akhirnya yaitu 5x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 4x. Karena di sini ada pangkat yang sama, jadi tinggal ditambahkan saja. Jadi 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4 sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, yang terakhir itu y sama dengan u pangkat n. Y aksen sama dengan n dikali u n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali u aksen. Contoh soal, misalkan fx sama dengan 1/n
dalam kurung X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 6, maka F actionnya adalah, ini jawabannya, F action sama dengan rumusnya N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U action. Fx sama dengan 1 per X2 dikurang 5X pangkat 6. Karena ini 1 jadi sama dengan F actionnya sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X min 1. Tinggal dipindahkan X nya ke atas, jadi hasil pangkatnya jadi negatif. Lanjut, U nya sama dengan X2 dikali 5X, maka U actionnya adalah 2X dikurang 5. Untuk nilai N nya sama dengan min 6, kita tinggal masuk ke rumusnya. F action sama dengan min 6 dikali X pangkat 2 dikurang 5X pangkat min 6 dikurang min 1 dikali dalam kurung 2X dikurang 5. F action X sama dengan 6X min 6X dikali X pangkat 2, maka hasilnya min 12X ditambah min 6X dikali min 5X min 6 dikali min 5X, maka hasilnya 30. X2 dalam kurung X2 dikurang, ini maaf teman-teman, jadi 6 min 6X ini dikali dengan ini 2X, jadi hasilnya min 12X, bukan yang ini tapi yang ini. Nah, jadi salah. Min 6X dikali 2X sama dengan min 12X ditambah min 6 dikali min 5, maka hasilnya 30. Jadi tinggal 30 dalam kurung X, nilai ini turunkan X pangkat 2 dikurang 5X, ini karena min 6 dikurang 1 sama, maka hasilnya min 7. F actionnya adalah min 12X ditambah 30 per X pangkat 2 dikurang 5X dalam kurung pangkat 7. Karena ini min, jadi kita kembalikan ke pangkatnya lagi, jadi minnya hilang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, sekali lagi saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.